Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan materi suhu dan perubahannya. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama, membedakan pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Menghitung pemuaian pada zat padat, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan kabel listrik di siang hari dan malam hari? Pada siang hari, kabel listrik akan meregang atau terlihat kaku, sedangkan pada malam hari kabel listrik terlihat lebih melengkung. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Perhatikan video berikut ini. Coba amati air yang dimasak. Apa yang terjadi saat air dimasak sampai mendidih? Bagaimana kondisi volume air yang telah mendidih? Apakah volumenya bertambah atau berkurang? Tujuan pengamatan untuk membuka pemahaman kita tentang peristiwa pemuaian. Air yang dimasak akan mengalami perubahan suhu dan akhirnya mendidih. Pada saat mendidih akan timbul gelembung-gelembung gas yang berasal dari air yang menguap. Setelah mendidih, air akan bertambah volumenya dan dapat tumpah. Air dapat tumpah karena koefisien muai air lebih besar daripada koefisien muai wadahnya. Jadi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi pemuaian. Secara umum, zat akan mengalami pemuaian atau penyusutan saat suhunya berubah. Zat akan memuai jika suhunya naik dan menyusut jika suhunya turun. Peristiwa itu tidak terjadi pada zat tertentu dan suhu tertentu seperti air dan bismut. Ada 3 jenis pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. Yang kedua, pemuaian zat cair. Dan yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Yang pertama kita akan bahas adalah pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai jika dinaikkan suhunya. Ada 3 macam pemuaian zat padat. Yang pertama, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada zat padat yang mempunyai luas penampang kecil, sehingga dapat diabaikan dan dianggap hanya memuai ke arah memanjang. Perhatikan gambar di samping. Sepotong besi mempunyai panjang mula-mula lalu dipanaskan sampai memuai. Selisih panjang mula-mula dengan panjang setelah dipanaskan menunjukkan besarnya panjang pemuaian. Muai panjang berbagai zat padat dapat diselidiki dengan alat yang disebut Mushlenbrook. Perhatikan gambar di samping. Saat pembakar spiritus dinyalakan, maka batang logam akan berubah suhunya. Akibat perubahan suhu tersebut, logam akan bertambah panjang. Pertambahan panjang logam akan ditujukan dengan menyimpangnya jarum penunjuk. Rumus muai panjang. Besar muai panjang suatu zat padat bergantung pada panjang mula-mula zat padat. Kenaikan suhu zat dan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang menunjukkan jenis zat yang digunakan. Koefisien muai panjang merupakan perbandingan pertambahan panjang zat dengan panjang zat semula setiap suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Secara
praktis dituliskan sebagai berikut. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. LT sama dengan LO dalam kurung 1 tambah alfa delta T, di mana LT panjang zat pada suhu T derajat Celcius dengan satuan meter. LO adalah panjang zat mula-mula dengan satuan meter. Alfa adalah koefisien muai panjang bahan dengan satuan per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Untuk mencarinya yaitu dengan rumus T2 kurang T1. Berikut adalah nama zat dan koefisien muai panjangnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sepotong besi sepanjang 40 cm mula-mula bersuhu 30 derajat Celcius. Baja tersebut dipanaskan sampai suhu 65 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang baja sebesar 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, baja akan bertambah panjang sebesar, diketahui L0 atau panjang mula-mula sama dengan 40 cm. T1 sama dengan 30 derajat Celcius. T2 sama dengan 65 derajat Celcius. Alfa sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ditanyakan adalah delta L-nya. Dijawab delta T sama dengan T2 kurang T1 sama dengan 65 kurang 30 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T sama dengan 40 cm kali 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius kali 35 derajat Celcius sama dengan 0,0154 cm. Jadi, baja akan bertambah panjang sebesar 0,0154 cm. Pemuaian luas. Zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa pelat tipis. Pada pelat tipis, pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar. Perhatikan gambar di samping. Sebuah pelat besi dipanaskan hingga besi tersebut mengalami pemuaian. Rumus muai luas. Besar pemuaian luas zat padat bergantung pada luas zat padat semula, perubahan suhu yang dialami zat, dan koefisien muai luas zat padat. Koefisien muai luas zat padat merupakan besarnya pertambahan luas yang dialami pelat setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Besarnya koefisien muai luas zat padat tergantung pada koefisien muai panjang zat padat seperti pesaman berikut. Beta sama dengan 2 kali alfa, atau koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. AT sama dengan A0 kali dalam kurung 1 tambah beta kali delta T, di mana AT sama dengan luas benda pada suhu T derajat Celcius dengan satuan meter persegi. A0 sama dengan luas benda mula-mula dengan satuan meter persegi. Beta sama dengan koefisien muai luas bahan dengan satuan per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Dengan cara mencarinya T2 kurang T1. Contoh soal. Lempeng tembaga dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, lempeng tersebut bertambah luas sebesar 0,9792 cm persegi. Diketahui koefisien muai panjang tembaga sebesar 1,7 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ukuran lempeng tembaga mula-mula yang tepat adalah
Diketahui T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2 sama dengan 85 derajat Celcius, delta A sama dengan 0,9792 cm persegi, alfa sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ditanyakan A0-nya sama dengan, jawab, delta T sama dengan T2 kurang T1, sama dengan 85 kurang 25 derajat Celcius, sama dengan 60 derajat Celcius. Beta sama dengan 2 kali alfa sama dengan 2 kali 1,7 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius sama dengan 0,00034 per derajat Celcius. A0 sama dengan delta A per beta kali delta T sama dengan 0,9792 cm persegi per 0,00034 per derajat Celcius dikali 60 derajat Celcius sama dengan 0,9792 cm persegi per 0,00204 sama dengan 480 cm persegi. Jadi, ukuran lempeng tembaga mula-mula adalah 480 cm persegi. Pemuaian volume. Pemuaian volume atau pemuaian ruang pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oleh karena itu, koefisien muai volume zat padat dalam kurung gamma sebagai berikut. Gamma sama dengan 3 kali alfa sama dengan 3/2 beta. Koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang, sama dengan 3/2 kali koefisien muai luas. Delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. Vt sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma dikali delta T. Di mana Vt sama dengan volume benda pada suhu T derajat Celcius dengan satuan meter kubik. V0 sama dengan volume benda mula-mula dengan satuan meter kubik. Gamma sama dengan koefisien muai volume bahan dengan satuan per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Mencarinya T2 kurang T1. Contoh soal. Balok besi diketahui alfanya sama dengan 0,00012 per derajat Celcius. Berukuran 20 cm kali 15 cm dikali 10 cm. Dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 83 derajat Celcius. Volume balok setelah mengalami pemuaian sebesar, diketahui alfanya sama dengan 0,00012 per derajat Celcius. V0 sama dengan 20 cm kali 15 cm kali 10 cm sama dengan 3000 cm kubik. T1 sama dengan 28 derajat Celcius, T2 83 derajat Celcius. Ditanyakan Vt-nya sama dengan, jawab, delta T sama dengan T2 kurang T1 sama dengan 83 kurang 28 derajat Celcius sama dengan 55 derajat Celcius. Gamma sama dengan 3 kali alfa sama dengan 3 kali 0,00012 per derajat Celcius sama dengan 0,00036 per derajat Celcius. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T sama dengan 3000 cm kubik dikali 0,00036 per derajat Celcius dikali 55 derajat Celcius sama dengan 5,94 cm kubik. Vt sama dengan V0 tambah delta V sama dengan 3000 tambah 5,94 cm kubik sama dengan 3005,94 cm kubik. Jadi volume balok setelah mengalami pemuaian sebesar 3005,94 cm kubik.
Contoh pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemasangan roda besi pada roda pedati, sambungan rel kereta api, dan pemasangan beling pada bingkainya. Selain ketiga contoh tersebut, pemuaian zat padat juga dimanfaatkan dalam pembuatan bimetal. Bimetal merupakan dua keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya yang dijadikan satu dengan cara dipaku keling atau dilas. Ketika bimetal dipanaskan atau didinginkan, bimetal tersebut akan melengkung karena perbedaan pemuaian atau penyusutan kedua logam seperti penjelasan berikut. Ketika dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Berikut contohnya, yaitu bimetal baja dan kuningan. Saya lihat di tabel, kuningan memiliki koefisien muai panjang 0,000019 per derajat Celcius, sedangkan baja memiliki koefisien muai panjang 0,00011 per derajat Celcius. Itu artinya kuningan memiliki koefisien muai panjang lebih besar daripada baja, sehingga pada saat dipanaskan, bimetal melengkung ke arah baja, karena baja memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Sedangkan pada saat didinginkan, bimetal melengkung ke arah kuningan, karena kuningan memiliki koefisien muai panjang lebih besar. Pemuaian zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair merupakan pemuaian volume. Nilai pemuaian zat cair juga dipengaruhi oleh koefisien muainya. Secara umum, koefisien muai volume zat cair lebih besar daripada koefisien muai volume zat padat. Oleh karena itu, nilai muai volume zat cair juga lebih besar daripada zat padat. Namun, sifat muai zat cair tidak berlaku untuk air antara suhu 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, karena pada suhu ini air justru menyusut jika dipanaskan. Pencuali ini disebut anomali air. Sifat muai zat cair digunakan dalam pembuatan termometer zat cair. Perhatikan contoh berikut. Terdapat 4 cairan yaitu air, eter, bensin, dan alkohol yang dipanaskan. Terlihat bahwa eter lebih tinggi daripada bensin, alkohol, dan air. Itu karena eter memiliki koefisien muai volume lebih besar dari ketiga zat cair tersebut. Berikut contoh koefisien muai volume zat cair untuk beberapa jenis zat. Contoh soal. Bejana kaca pada suhu 0 derajat Celcius berisi penuh dengan 200 cm kubik raksa. Jika suhunya dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, berapakah volume raksa yang ditumpah? Koefisien muai panjang kaca sama dengan 0,00009 per derajat Celcius. Koefisien muai raksa sama dengan 0,00018 per derajat Celcius. Diketahui V0 kaca sama dengan V0 raksa sama dengan 200 cm kubik. Alfa kaca sama dengan 0,00009 per derajat Celcius. Gamma kaca sama dengan 3 kali 0,00009 sama dengan 0,00027 per derajat Celcius. Gamma raksa sama dengan 0,00018 per derajat Celcius. Delta T sama dengan 40 kurang 0 sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanyakan V raksa yang tumpah adalah, jawab, V raksa sama dengan V0 kali 1 tambah gamma raksa dikali delta T. V raksa sama dengan 200 kali 1 tambah 0,00018 kali 40. V
raksa sama dengan 200 kali 1 tambah 0,0072. P raksa sama dengan 201,44 cm kubik. V kaca sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kaca kali delta T sama dengan 200 kali 1 tambah 0,000027 kali 40. 200 kali 1 tambah 0,00108 sama dengan 200,216 cm kubik. Raksa yang tumpah sama dengan 201 kali 44 kurang 200,216 sama dengan 1,2224 cm kubik. Jadi volume raksa yang tumpah adalah 1,2224 cm kubik. Pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada umumnya, zat gas mempunyai sifat tidak terlihat. Meskipun tidak nampak, gejala pemuaian dari zat ini dapat diamati dengan melakukan percobaan. Contoh pertama dapat dilihat pada rangkaian alat percobaan berikut. Berdasarkan gambar percobaan tersebut, labu kaca yang berisi udara atau mewakili zat gas diposisikan terbalik sehingga pipa kapiler masuk ke dalam wadah berisi air. Lihat pada gambar 1. Setelah itu, labu kaca dipanaskan dengan nyala api dari bunsen atau lilin. Sesaat setelah dipanaskan akan timbul gelembung dari ujung pipa kapiler dan terlihat di dalam air. Lihat pada gambar 2. Kondisi ini menunjukkan adanya pemuaian udara atau gas di dalam labu kaca yang menyebabkan terdesaknya udara sehingga keluar melalui pipa kapiler dalam bentuk gelembung di dalam air. Setelah labu kaca tidak dipanasi, suhu udara dalam labu kaca kembali normal dan menyebabkan air akan masuk ke dalam labu kaca. Terlihat pada gambar 3. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penyusutan volume udara dalam labu kaca karena suhu kembali normal. Pemuaian yang lazim terjadi pada zat gas adalah pemuaian volume. Koefisien muai volume gas pada umumnya sama besar, yaitu Vt sama dengan V0 kali 1 tambah 1/273 kali delta T. Delta V sama dengan 1/273 kali V0 kali delta T, di mana delta V sama dengan perubahan volume dengan satuan meter kubik, delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, V0 sama dengan volume mula-mula dengan satuan meter kubik, Vt sama dengan volume air dengan satuan meter kubik. Contoh soal. Suatu ruangan berisi 50 meter kubik udara pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah volume udara dalam ruangan tersebut jika suhunya naik menjadi 40 derajat Celcius? Koefisien muai volume udara adalah 0,00367 per derajat Celcius. Diketahui volume mula-mula atau V0 sama dengan 50 meter kubik. Kenaikan suhu atau delta T sama dengan 40 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 15 derajat Celcius. Koefisien muai volume udara atau gamma sama dengan 0,00367 per derajat Celcius. Ditanyakan Vt-nya sama dengan, jawab delta V kurang V0 sama dengan V0 kali gamma dikali delta T. Vt kurang 50 meter kubik sama dengan 50 meter kubik kali 0,00367 per derajat Celcius dikali 15 derajat Celcius. Vt kurang 50 meter kubik sama dengan 2,7525 meter kubik. Vt sama dengan 52,7525 meter kubik. Jadi volume udara setelah pemuaian adalah 52,7525 meter kubik. Karakteristik pemuaian zat gas dan zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair dan zat gas memiliki gejala-gejala tertentu. Gejala pemuaian dari kedua zat itu antara lain adanya kenaikan suhu,
adanya penambahan volume kecuali dalam peristiwa anomali air dan adanya perubahan tekanan. Contoh gejala pemuaian zat cair dan zat gas sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa meletusnya ban sepeda saat terkena terik matahari. Jika ban sepeda yang penuh berisi udara dipanaskan di terik matahari, suhunya akan naik sehingga volume dan tekanannya naik. Jika karet ban sepeda tidak bisa mengembang lagi, ban akan meletus. Peristiwa dalam proses memasak air. Air di dalam cerek yang dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu, volume, dan tekanan. Efek dari perubahan volume dan tekanan ini sangat terlihat ketika air mendidih akan keluar uap air dari corong cerek. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada balon udara. Udara dalam balon memuai dengan gejala kenaikan suhu dan perubahan tekanan. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan ulangan harian keempat. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.